Halo pemirsa, jumpa kembali di channel Java Sera 1. Enjoy your life. Melawan virus corona dan narasi memotong urat takut umat. Hari ini, ruang publik diramaikan dengan pembahasan tentang pentingnya melawan mewabahnya virus corona dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menghentikan laju penularan virus corona. Di antara beberapa upaya itu, ada yang langsung menyentuh wilayah keagamaan. Misalnya, munculnya himbauan sementara untuk menghindari berkumpulnya banyak orang di suatu tempat, semisal kegiatan sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid. Pemikiran ini memantik penolakan sebagian kalangan yang berpikir bahwa ketakutan terhadap merebaknya virus corona jangan sampai merusak sendi-sendi religiusitas umat. Maka muncullah narasi gagah memutus urat rasa takut umat, atau narasi jangan karang takdirmu sendiri. Lalu, bagaimana seharusnya kita mendudukkan persoalan ini? Kita mulai dari kisah ini. Saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk hijrah, Rasulullah SAW memerintahkan semua sahabatnya untuk hijrah secara diam-diam. Beliau sendiri mengambil waktu mengendap pada malam hari, lalu meminta Ali radhiyallahu an menggantikan posisi beliau di tempat tidur, dan beliau hijrah secara sembunyi-sembunyi bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Mayoritas sahabat ketika itu pergi hijrah secara sembunyi-sembunyi kecuali Umar radhiyallahu an. Umar bahkan menantang secara terbuka kepada siapapun yang ingin menghalangi dirinya untuk hijrah. Silahkan halangi aku jika kalian telah siap anak-anak kalian jadi yatim atau istri-istri kalian menjadi janda. Melalui kisah ini, apakah hanya Umar yang kita anggap pemberani? Apakah sahabat Nabi SAW selain Umar termasuk Rasulullah SAW adalah pengecut karena hijrah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya adalah tidak. Baik Umar, Rasulullah, dan semua sahabat radhiyallahu anhu adalah para pemberani. Jika mereka takut, mereka pasti tidak pergi hijrah karena takut akan ancaman orang-orang kafir Quraisy. Semua melaksanakan perintah hijrah. Soal terbuka atau sembunyi-sembunyi hanyalah pilihan strategi. Hanya saja, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan perintah hijrah kepada para sahabatnya adalah wahyu, bukan strategi hasil pemikiran Rasulullah SAW. Lantas, ketika Rasulullah SAW menyerukan kepada para sahabat untuk tidak memasuki wilayah yang terkena wabah endemik dan meminta yang ada di dalam wilayah wabah tidak keluar, apakah Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada kita sifat pengecut? Apakah Rasulullah takut kepada wabah penyakit? Jawabnya juga tidak. Rasulullah dan sahabat yang menghindari wilayah endemik penyakit sebagaimana Umar radhiyallahu an tidak memasuki wilayah Syam ketika terjadi wabah bukan karena rasa takut, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk melalui wahyu tentang kaidah kausalitas, tentang kaidah syababiyah untuk menghindari dan mencegah mewabahnya penyakit. Lantas, bagaimana dengan mewabahnya virus corona saat ini? Apakah ketika kita melakukan lockdown berarti kita takut terhadap virus corona? Apakah ketika kita melakukan social distancing, menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, menyemprotkan desinfektan, berarti kita adalah pengecut, penakut, takluk dan tunduk pada makhluk bernama corona? Atau ketika kita menghindari untuk sementara sholat di masjid, sementara tidak melakukan sholat Jumat, lalu kita dikatakan bahwa kita takut pada makhluk kecil bernama corona dan mengabaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Disinilah
letak kekeliruan cara berpikir dan objek pemikiran kita. Soal wabah penyakit itu adalah soal yang terindra, nyata, sebuah relasi kausalitas yang dapat dijangkau oleh akal. Apalagi Rasulullah SAW telah memberikan panduan rinci tentang bagaimana menghadapi penyakit yang mewabah. Jadi, ketika kita melakukan lockdown untuk melakukan virus corona, melakukan social distancing, menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, menyemprotkan desinfektan, berarti kita telah mengamalkan ajaran Rasulullah SAW tentang bagaimana menghadapi wabah penyakit. Kita juga telah mentaati Allah SWT yang menyeru kepada umatnya untuk mengubah suatu keadaan dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik. Sebab Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu melakukan ikhtiar. Lockdown untuk melawan virus corona, melakukan social distancing, menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, menyemprotkan desinfektan adalah ikhtiar terindra agar kita terhindar dari wabah virus corona. Meskipun demikian, di dalam amalan hati kita tetaplah wajib memiliki keyakinan bahwa hanya Allah sajalah kausa prima, sebab dari segala musabab. Karenanya, selain melakukan ikhtiar dalam rangka menghadapi virus corona, kita wajib banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah agar diberi jalan keluar, kemudahan, dan keselamatan. Kita tidak boleh jatuh menjadi Jabariyah yang pasrah tanpa ikhtiar. Kita juga tidak boleh menjadi Mu'tazilah dengan mendewa-dewakan aspek akal, ikhtiar, dan hukum kausalitas. Yang benar adalah kita wajib proporsional, melakukan amalan di area yang kita kuasai, di area mukhayyar, dengan menghadirkan kaidah syababiyah, hukum kausalitas dengan ikhtiar dan beramal. Kita juga wajib menghadirkan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada area yang tidak kita kuasai, pada area yang musayyar.